Bikin gue prihatin adalah Meta ini dia seorang influencer. Yang konon harusnya seorang influencer itu adalah memberikan contoh yang baik dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Dampak apa sih yang akan terjadi bila seseorang artis atau seorang influencer melakukan tindakan yang bermuka dua tadi, yang di depan kamera dan di belakang kamera berbeda, atau yang kayak tadi kasus influencer yang kontennya edukatif ternyata di belakangnya seperti itu ya. Selain kasus influencer tadi, gue akan sharing juga tentang pengalaman gue selama gue waktu itu kerja di TV. Selain influencer juga ada artis. Artis juga sama sebenarnya. Artis juga ada yang apa yang di depan sama di belakang juga berbeda. Oke, masih bersama gue Rizky Bis di Monolog with me Rizky Bis, yang pastinya gue selalu memberikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Oke. Seperti yang kita sama-sama tahu, kasus yang lagi ramai sekarang, seorang influencer parenting yang bernama Meta Irianti, atau yang akrab disebut Tata, itu bener-bener sangat-sangat keji menurut gue. Itu bener-bener, gue turut prihatin banget dengan yang menimpa orang tua dari anak-anak yang menitipkan anaknya. Karena Meta Irianti ini adalah seorang influencer yang memiliki daycare yang bernama Wensen ya, di daerah Depok. Dan dia juga tempat PAUD juga. Dan kemarin bener-bener gue lihat CCTV-nya tanda dibuka, dan di situ terjadinya pemukulan terhadap anak, terus ada yang ditendang, terus ada yang katanya, tapi ini nggak tahu kebenarannya, katanya ada yang ditusuk juga, sampai yang kemarin sempat juga gue nonton di podcastnya Denny Sumargo, yang orang tua dari anak yang dititipkan, yang katanya anaknya sampai dirawat di rumah sakit kurang lebih 4 hari, yang katanya sampai muntah-muntah. Itu bener-bener keji banget sih menurut gue, dan gue bener-bener sangat-sangat prihatin. Yang bikin gue prihatin adalah Meta ini dia seorang influencer. Yang konon harusnya seorang influencer itu adalah memberikan contoh yang baik dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat, yang seperti yang dia edukasikan di kontennya influencer parenting, harusnya dia diterapkan dalam kehidupan dia atau dalam usahanya dia. Tapi ini nyatanya benar-benar bertolak belakang. Dan lebih konyolnya lagi, Meta ini sedang mengandung atau sedang hamil ya, sedang hamil 4 bulan. Yang kemarin kita sama-sama tahu, mungkin yang udah melihat pressconnya ketika Meta ini memakai baju tahanan, di mana semua wartawan bertanya terhadap dia kenapa melakukan ini, nggak melakukan permohonan maaf, nggak apa, dan dia benar-benar diam 1000 bahasa, dan di sana dia terlihat mual-mual dan katanya dia sedang hamil 4 bulan. Gue nggak bisa bayangin sih, bukan kadang-kadang sih, tapi lebih tepatnya ketika orang hamil, dia memukul binatang aja, pasti dia berpikir untuk tidak karena dia lagi hamil ya. Apalagi ini dia memukul manusia, yang which is dia anak kecil, yang anak di bawah umur yang tidak bisa melakukan perlawanan. Itu gue benar-benar prihatin. Oke, dan gue sebenarnya turut prihatin buat kepada orang tua yang anaknya kemarin mendapatkan perlakuan seperti itu, dan gini juga teguran buat kita sebagai orang tua untuk lebih berhati-hati dalam, ya memang kita sebagai orang tua mungkin kadang-kadang bapak ibu dua-duanya harus kerja dan nggak bisa ada yang jaga anak, jadi terpaksa, gue yakin orang tersebut juga terpaksa harus menitipkan anaknya di daycare. Tapi benar-benar harus benar-benar berhati-hati memilih daycare atau memilih tempat penitipan anak. Karena ini bener-bener keji sih menurut gue. Oke, yang mau gue bahas di sini adalah lebih ke, karena konten gue adalah edukasi entertainment, gue mau membahas kenapa sih kok influencer tapi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia kontenkan. Selain kasus Meta tadi, pemilik daycare, juga kasusnya Indra Kents. Mungkin kita sama-sama tahu di mana Indra Kents selalu memberikan edukasi tentang finansial literasi, tentang supaya orang akhirnya pada mengikuti tuh dengan mengikuti aplikasi Binomo yang ternyata itu adalah money game, karena akhirnya Indra Kents juga terbukti bersalah, dan akhirnya dia ditangkap karena banyak orang yang akhirnya uangnya ke bablas di situ di Binomo. Terus juga ada influencer yang lagi rame juga, salah satu influencer tas branded yang kita lihat kemarin di beberapa berita, yang ternyata banyak akhirnya orang membeli tasnya, dan ternyata tasnya itu adalah KW atau palsu. Selain kasus influencer tadi, gue akan sharing juga tentang pengalaman gue selama gue waktu itu kerja di TV. Selain influencer juga ada artis. Artis juga sama sebenarnya. Artis juga ada yang apa yang di depan sama di belakang juga berbeda. Gue pernah mengalami waktu zaman gue kerja di salah satu televisi swasta, di mana yang mungkin kita sama-sama tahu, di depan kamera dia begitu manis, begitu baik, begitu benar-benar yang luar biasa. Tapi kita di belakang benar-benar yang kadang-kadang marah-marah. Pernah juga, gue juga mengalami dilempar cue card, pernah juga kontrak pada saat itu disobek karena dia mau kabur dari lokasi syuting. Itu gue pernah mengalami hal seperti itu. Tapi memang itu waktu zaman dulu belum ramai sosial media ya, jadi hal seperti itu memang belum diviralin. Kalau sekarang dikit-dikit pasti akan diviralin.
dan rame, dan nama artisnya juga buruk. Tapi menurut gue ya mungkin, ya kita nggak tahu juga ya. Kalau menurut gue mungkin artis bisa melakukan itu karena dia merasakan tekanan yang harus dituntut yang luar biasa di depan kamera, harus dituntut baik, harus dituntut manis. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, apa sih itu influencer? Sebenarnya udah pernah gue bahas di konten monolog gue sebelumnya, dimana influencer adalah seseorang yang bisa menjadi seorang public figure atau seseorang yang bisa memberikan influence, memberikan contoh untuk masyarakat, edukasi, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, sekarang mungkin orang ada yang tahu gue di jalan sebagai seorang influencer konten di belakang layar atau konten entertainment. Jadi setidaknya ketika ada orang bertanya tentang gue tentang entertainment atau di belakang layar, gue kurang lebih paham tentang ilmu yang gue kuasai. Mungkin juga dengan halnya dengan si Meta tadi itu, tentang parenting, harusnya dia menguasai. Tapi yang disayangkan, harusnya dia bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam usahanya. Oke? Dan terus ada beberapa influencer tadi atau ada artis yang bisa bermuka dua, kasar bermuka dua ya, karena di depan dan di belakang berbeda. Kalau menurut gue pribadi, sebagai ya orang yang pernah kerja di belakang layar sampai sekarang, udah lebih 18 tahun, itu yang pasti menurut gue satu tadi, karena tekanan pekerjaannya dia, dituntut harus selalu baik, harus selalu menarik di depan kamera. Terus kedua yang paling penting adalah untuk mendapatkan citra yang baik, disukai dengan masyarakat. Jadi ketika influencer, dia memberikan konten-konten yang parenting atau konten tentang bisnis tadi yang kayak ada Indra, orang kan trust kan buat bergabung untuk membeli produknya, untuk join tadi yang kayak di daycare-nya, menitipkan anaknya, karena loh, ini konten dia aja selalu mengadukan edukasi tentang parenting, masa sih dia bisa melakukan tindakan seperti itu? Iya kan? Terus untuk beberapa artis mungkin supaya banyak brand atau banyak pihak yang mau bekerja sama dengan dia. Jadi dia dituntut harus selalu memberikan penampilan yang maksimal, selalu menarik di depan kamera. Terus yang gak kalah penting adalah yang pasti untuk mendapatkan penggemar atau followers. Karena sekarang bener-bener tuntutan ya, banyak followers, otomatis banyak endorsement. Ya, followers IG-nya berapa, follower TikTok-nya berapa, otomatis orang percaya buat bekerja sama. Dampak apa sih yang akan terjadi bila seseorang artis atau seorang influencer melakukan tindakan yang bermuka dua tadi, yang di depan kamera dan di belakang kamera berbeda, atau yang kayak tadi kasus influencer yang kontennya edukatif ternyata di belakangnya seperti itu. Yang pasti sama-sama tahu, seperti kasusnya yang daycare ini, jadi ditutup udah pasti karena orang udah hilang kepercayaan buat menaruh anaknya di daycare tersebut, atau di kayak kasusnya Indra Ken, Binomo juga sama, udah ditutup. Terus juga reputasi nama si influencer atau nama artis pastinya udah bener-bener drop. Oke, karena kita kalau sebagai seorang artis, sebagai brand ambassador, ketika kita dikontrak misalnya setahun, 2 tahun untuk memegang brand tersebut, kita harus ngejaga brand image tersebut. Jadi kita benar-benar nggak boleh terjerat namanya narkoba, terjerat dalam masalah hukum, terjerat masalah-masalah yang berbau lainnya, pokoknya hal yang buruk. Itu yang membuat seorang artis itu ketika di depan kamera, di depan konten, kita benar-benar harus menarik mungkin. Kita benar-benar seolah kita tuh kayak perfect gitu loh. Jadi itu yang membuat tekanan-tekanan hidupnya dia, yang ketika dia di luaran dia melakukan kesalahan, itu benar-benar kadang-kadang jadi terlihat sekali gitu loh. Makanya dituntut seorang artis itu ketika ketemu fans dia harus selalu ramah, selalu benar-benar menarik, ya, supaya dia mendapat followers juga yang banyak, mendapat pengikut yang banyak, dan akhirnya dia mendapatkan image yang bagus. Mana sih seharusnya kita sebagai seorang influencer atau sebagai seorang public figure artis itu? Kalau menurut gua, kita sebagai seorang artis, sebagai seorang influencer, itu kita ada seorang public figure kan. Public figure seperti penjelasannya adalah menjadi contoh masyarakat. Jadi teruslah kita menjadi contoh yang baik buat masyarakat. Ketika kita menjadi seorang influencer, berilah konten-konten yang bermanfaat, edukatif, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam tindakan nyata. Sebagai seorang artis, karena dia punya banyak fans, banyak followers, jadi apa yang dilakukan artis tersebut pasti akan dicontoh oleh para followersnya atau para fansnya. Jadi berilah selalu suatu hal-hal yang baik, suatu hal yang positif, sehingga memberikan dampak yang baik buat masyarakat. Kira-kira dari itu ya kurang lebih penjelasan gue tentang kasus ini. Dan sekali lagi gue turut prihatin dengan kasus yang menimpa kasus daycare ini, dan semoga tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini, dan buat para orang tua dan buat kita semua harus lebih benar-benar berhati-hati lagi. Jadi jangan sembarang melihat benar-benar karena nih artis atau influencer punya followers banyak, kita mau ikut, kita mau beli kayak tadi tasnya, kita mau apalah gitu kan, yang ikut daycare-nya atau ikut apa yang dia promosiin. Kita benar-benar harus browsing secara detail. Kita survei, kita benar-benar harus benar-benar hati-hati, karena sekarang dengan kasus ini seorang influencer yang parenting tapi juga malah bisa terjadi hal seperti ini gitu loh. Oke, thank you banget buat yang udah
melihat penjelasan gue di monolog kali ini. Dan kalian bisa tonton semua konten-konten gue, ada podcast di belakang layar, monolog with me Rizky Bliss, dan juga mabar, masak makan bareng yang pastinya di YouTube channel gue Bliss Entertainment. Oke, dan semua konten gue juga bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air, Pelita Air, di aplikasi Tripper dan juga Flix. Jangan lupa download. Thank you so much. Bye-bye.